Jemaah yang dimuliakan para ulama, bapak imam, jemaah Masjid Al-Kauman, serta santri-santri, insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sini berangkat baca ini. Ada sini masih suruh bayar. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menghadirkan kita di majlis yang mulia ini. Majlis agama, majlis fikir, bagaimana supaya agama dapat terwujud dalam kehidupan kita di dunia. Bagaimana kita berpikir agar selamat kehidupan kita nanti di akhirat. Yang mana tidak semua orang memberikan nikmat seperti kita ini. Jadi dalam amal agama sepertinya susah, tapi sebetulnya nikmat. Kalau kita dalam mengamalkan agama kok tidak atau belum merasakan nikmat, bisa jadi yang pertama ada salah dalam amalan kita, baik kaifiatnya ataupun niatnya. Hadirin yang kami muliakan, telah banyak kita baca dalam kisah-kisah orang-orang soleh terdahulu, kisah para nabi, kisah sahabat, bagaimana mereka dalam mengamalkan agama merasakan nikmat dalam amal itu. Sehingga diceritakan ketika Nabi SAW beliau mengerjakan sholat, mulai dari takbir, maka salamnya ketika mau azan subuh, maka begitu panjangnya dia berdiri, kakinya sampai bengkak-bengkak. Sahabat-sahabat telah tanya, ya Rasulullah, kau orang yang maksum, gak ada dosa, kalaupun ada mesti dimaafkan Allah, kenapa harus sholat sampai seperti itu? Maka untuk menunjukkan nikmat, bersyukur atas nikmat Allah, ya seperti itu cara Nabi mencontohkan kepada kita. Afala akunu abdan syakura. Kalau bahasa kita ini, seperti inilah cara kita bersyukur kepada Allah. Apakah gak pantas saya menjadi orang yang pandai bersyukur? Syukur nikmat atas Allah berikan hidayah kepada kita terhadap agama ini. Minimal pertama yang kita rasakan, kita merasakan nikmat dalam amal sehingga mau berlama-lama dalam amal. Kita belum lama ditinggal oleh bulan Ramadan. Bila orang merasakan nikmat waktu dalam bulan Ramadan, nikmatnya puasa, nikmatnya qiyamul lail, nikmatnya tilawah Quran, nikmatnya sedekah, nikmatnya hadir ke masjid, maka amal ini minimal tidak akan berubah, nggak turun. Syukur-syukur bisa nampak. Dalam bulan Ramadan datang 2 kali, di luar bulan Ramadan mestinya 3 kali kalau betul-betul dia bersyukuri nikmat atas diberikan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala selama bulan Ramadan dapat melaksanakan amal. Begitu juga puasa sunnah, Senin, Kamis, puasa 3 hari di tengahan tiap bulan. Ini mesti dikerjakan kalau memang betul kita termasuk orang yang syukur atas nikmat yang sudah Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita. Cuman sekarang ini Masya Allah, jangankan di 3 hari rutin setiap bulan kita puasa, Senin Kamis saja kita belum tentu dapat istiqomah menjalankan. Dai, itu dai orang yang model-model kita ini kan. Kalau kita ini di
kampung mungkin orang anggap kita orang biasa. Tapi kalau kita sudah pindah ke kampung yang lain, orang masih anggap kita ulama. Itu puasa Senin Kamis gak jalan. Bukan ulama, baru bukan ulama. Ya, di sini mungkin gak ada orang lagi Ustaz. Coba kalau kita hijrah keluar 3 hari, keluar 40 hari ke kampung tetangga, keluar 4 bulan ke provinsi tetangga atau ITB atau negara jauh, maka kita ini walaupun nggak bisa baca kitab tetap dipanggil ustaz, dipanggil ulama, dipanggil kiai. Padahal ngaji aja nggak bisa. Satu sekolah dalam kelas ini belajar, ada pelajaran, tapi kita datang cuma ngintip dari jendelanya. Walaupun paham dengan apa yang diajarkan dalam kelas, kita gak dapat ijazah, gak diakui sebagai santrinya di kelas itu. Ya begitulah takkan kalau ketemu kemarin. Manfaat mungkin banyak, tapi gak termasuk nisab karena gak masuk dalam bait hidayah. Kayak orang gak masuk dalam kelas itu tadi. Ilmunya dapat, tapi gak diakui. Maka kalau bisa nanti bulan ini, seperti di halaman kami memang masih termasuk baru belajar. Tadi malam baru musyawarah sama beliau. Niatnya nanti malam Rabu mau membuat musyawarah halaqah. Baru mau mulai coba. Jadi mau bentuk 3 hari memang masih susah. Orang musyawarah halaqah baru mau mulai. Kalau mudah-mudahan Allah ridho. Tentunya berharap doa dari kawan-kawan kami di Kabupaten masih sangat-sangat lemah itu. Termasuk tertib musyawarah pun nggak ngerti juga. Tertib musyawarah belum ngerti. Apa yang dibahas dalam musyawarah juga belum. Hadirin yang kami muliakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang lebih kita bacakan pada Qadimah. Allah Subhanahu Wa Taala tidak pandang daripada rupa dan hartamu. Allah Subhanahu Wa Taala pandang hati dan amal perbuatan. Maka kita dulu pernah dengar muzakarah. Kalau nggak salah, dulu di Al-Qirah bulan 10 kayaknya saya di sana. Nggak tahu acara apa saya lupa. Sebelum saya berangkat ke Batam, itu diterangkan Allah tidak pandang daripada rupa dan harta. Maka dikatakan termasuk usaha-usaha perbaikan rupa dan harta. Enggak Allah pandang. Tapi Allah SWT pandang hati dan amal perbuatan. Termasuk usaha-usaha untuk perbaikan hati dan amal perbuatan. Ini yang Allah Subhanahu wa taala pandang. Hadirin yang kami muliakan, setiap manusia yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan ke dunia ini mesti sibuk dengan usaha-usaha. Kalau dalam kitab Mudzakarah Khuluq Fisabilillah ada usaha zulmat, ada usaha yang hak. Usaha zulmat seluruh usaha-usaha keduniaan, termasuk usaha zulmat, boleh jadi iya, boleh jadi tidak. Tapi kalau bentuk apa saja dalam usaha agama, itu usaha yang hak mesti jadi. Mesti ada hasilnya. Para masyayikh kita telah merumuskan untuk menyempurnakan agama dalam kehidupan kita sehari-hari. Usahanya yang pertama, pembentukan 6 sifat sahabat supaya wujud dalam diri setiap hamba-hamba yang beriman di dunia ini. Ini di antara usaha. Dulu almarhum Kiai Mukhlisun pernah menerangkan, satu daripada 6 sifat yang tidak wujud dalam diri seorang, maka imannya akan tertolak di hadapan Allah. Satu aja kalau tidak ada. Yang pertama, la ilaha illallah. Kalau tidak ada iman bagi orang. Yang kedua adalah sholat dengan khusyuk wal khudu. Bukti iman adalah dengan sholat. Sehingga dikatakan tidak ada sholat bagi orang yang tidak wudu, dan tidak ada agama bagi orang yang tidak sholat. Artinya apa? Ketika orang mengaku Islam tapi tidak
Mungkin beda dengan daerah-daerah yang lain. Kalau kita di Lampung, Gunung Datin, Islam, Isya, Luhur, Isya, Subuh, Luhur, Asar, Maghrib. Padahal Zuhur itu sebenarnya bukan berawal dari huruf R. Tapi dulu guru-guru kami ngajarkan itu waktu di sekolah. Islam itu Isya, Subuh, Luhur katanya ya. Padahal bukan Luhur ya, tapi oke lah. Asar, R-nya Maghrib. Kalau satu nggak ada, nggak nyampe. Kalau dinanya 24434 seperti nomor telepon. Nomor telepon kita ini kurang satu atau nggak kurang, tetap 12 nomor. Tapi yang satu ini atau yang angka 1 diketik angka 2 nggak akan sampai kepada orang angka 7. 24434 subuh, Zuhur, Asar, Maghrib dan Isya. Satu aja kurang, nggak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjadi penentu diterima amal. Setiap yang kita kerjakan sekecil apapun bergantung daripada sholat yang kita kerjakan. Awwalu ma yuhasabu bihi 'abdu yaumil qiyamati shalah. Fa in shalahat shalaha sa'iru 'amalihi, fa in fasada sa'iru 'amalihi. Awal yang pertama akan ditanya pada diri seorang hamba adalah sholat. Bila sholatnya baik, maka akan baik seluruh amal perbuatannya. Bila sholatnya buruk, maka akan buruk seluruh amal perbuatannya. Maka begitu juga supaya sholat kita ini betul, kita mesti tanya kepada ulama. Minimal kita ini cinta, kita ini dekat kepada ulama, sudah paling minimal. Ulama warasatul anbiya, ulama pewaris para nabi. Nabi enggak mewariskan harta, enggak mewariskan emas, dinar. Enggak, dan mewariskan ilmu Al-Qur'an dan Sunnah. Siapa yang memegang Quran Sunnah, itulah para ulama. Jika kita takzim dekat kepada ulama, ini seakan-akan telah dekat takzim kepada yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan jauh-jauh. Menatap orang solih yang bijak berpahala. Menatap orang solih yang bijak berpahala. Nah, yang pertama, kalau kita jauh dari ulama, kamu dengar nasihat-nasihat mereka. Yang pertama, amal wajib, amal sunnah tidak diterima Allah. Yang kedua, Allah SWT akan barokah hidupnya. Tidak berkah. Satu orang telah datang kepada kiai mau belajar. Kiai ini kamu gak usah belajar kitab dulu, kamu tolong dulu lah bisa ke kebun-kebun terok, nyangkul sawah, ngurusin bebek. Setelah lulus itu di belakang kawan-kawan yang sudah belajar kitab ini, dia masih aja ngurusin bebek di belakang, ngurusin sawah, ngurusin macam-macam. Setelah 4-5 tahun kan lagi kiai, saya ini sudah bukan jadi santri kayak ini, jadi tukang bebek saya di sini. Oh ya, ada berapa tahun? 4 tahun, 5 tahun di belakang aja. Karena saya sini dan nyantri. Udah, boleh besok masuk kelas. Dan jika besok masuk kelas, ternyata tidak kalah dia sampai sudah 4-5 tahun. Belajar lebih dulu, belajar kita. Apa sebabnya? Taat kepada ulama, manut kepada ulama. Maka ini ada santri-santri. Ini kiai-kiai kita, ustaz-ustaz kita. Insyaallah jangan sampai berkurang sedikit pun hormat kepada mereka. Bahaya, kurang sedikit aja bahaya. Kalau memang diperintahkan jalan ngesot lebih baik daripada kita jalan tegak sempurna tapi menyakiti, menyinggung daripada hati guru-guru. Kemudian yang berikutnya jauh dari ulama akan dibangkitkan di tengah-tengah mereka pemimpin yang zalim. Pemimpin yang zalim, memimpin di rumah, memimpin di kampung, memimpin di masjid, misalnya
yayasan, satu provinsi, satu negara, kalau terjadi ketidakadilan, ini penyebab yang pertama, masyarakat secara umum tidak mau dekat-dekat dengan orang ahli, tidak mau dekat-dekat dengan ulama. Tapi karena kita nggak tahu, sehingga kita ini mudah betul menyalahkan pada pemimpin-pemimpin kita, lupa untuk mengoreksi diri kita. Agar diri yang kami muliakan, untuk mencapai kesempurnaan iman, kesuksesan dunia dan akhirat, tidak boleh terjadi kecuali setiap saat terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh kan? Sedetik kita dilepas dari Allah, maka ini tandanya kita telah melepaskan cabang-cabang iman dari dalam hati kita. Bayangkan coba kalau pas kita juga ingat Allah, malaikat Israel datang menyambut nyawa kita, saat kita lalai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah. Maka kalau bisa setiap saat ingat kepada Allah, senang, sedih, susah, gembira, tertawa, menangis, saat kaya, saat miskin, sendiri, keramaian, sehat, sakit, dan ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah hadirin. Insyaallah. Jadi dikatakan ya, gimana kita juga belajar menggunakan akal. Allah ini masyarakat umum, tetangga kita, kiri kanan depan belakang, di mana aja, gak pandang daripada seberapa banyaknya sholat kita, seberapa banyak kitab yang sudah kita hafal. Jadi bukan itu yang paling penting. Seberapa hebatnya kita dalam bayar, bukan itu yang dipandang mereka. Tapi itu bagaimana akhlak kita di tengah masyarakat menjadi hal yang nomor satu. Akhlak kepada keluarga, akhlak kepada teman, kepada tetangga, kepada sahabat-sahabat, akhlak kepada guru-guru, bahkan akhlak kepada makhluk-makhluk Allah yang lain, kepada hewan-hewan kita pun disuruh berakhlak yang baik. Sehingga dikatakan Nabi ini jangan kita pelihara hewan kalau nggak mau diberi makan, zalim. Ini pelihara ikan bertahun-tahun kepalanya jadi gede, badannya kecil, nggak pernah dikasih makan. Ini zalim. Ada satu onta telah ngamuk di hadapan pemiliknya, sehingga pemiliknya ini ngadu kepada yang mulia Rasulullah SAW. Maka Rasul datang nengoknya unta di hadapan Nabi langsung meneteskan air mata. Maka atas kuasa Allah, Rasul ngerti bahasa unta. Tanya apa jahat sama manusia. Kalau kita ini pakai bahasa kita, ya gimana saya ini bisa disuruh kerja terus gak dikasih makan. Jadi kita ini disuruh untuk berakhlak juga, sehingga kalau kita menyembelih, apalagi sebentar mau kurban, maka kalau kita menyembelih, ini gunakanlah pisau yang tajam. Jika kalau bisa di hewan gak merasakan sakit sedikit pun, bahasa daripada pisau. Kalau pisau yang umur, kami belum ada itu tukang potong yang mungkin karena dia tua, maka sering dipakai juga. Itu selalu diblek berkali-kali. Kalau bisa itu cuma disentuh sebentar, sedes langsung putus. Ini benar. Dan semua kita kerjakan semata-mata untuk mencari ridho Allah. Maka diri kami mengatakan semuanya berusaha. Gak bisa sifat-sifat baik wujud begitu saja dalam diri kita, gak bisa. Mesti harus usaha. Usaha lagi. Seperti mana kita usaha dunia? Kalau kita dalam tahun pertama kita ini usaha kok gak berhasil, orang-orang cinta kepada dunia gak istirahat dia, tetap usaha lagi, gagal usaha lagi. Kok bangkrut nyari tangan dia, misalnya untuk isi usaha terus. Bagaimana supaya ini dapat sukses menurut dia, waktu dia hidup di dunia ini daripada dai untuk mewujudkan daripada iman sempurna, untuk memberikan kekuatan amal sehingga amal menjadi kebiasaan dalam kehidupan kita, maka kita pun berusaha. Orang bisa belajar membaca dulu 6 tahun di SD, 6
tahun dulu belajar membaca, belajar berhitung, belajar banyak ilmu-ilmu yang lain, ditambah lagi 3 tahun, ditambah lagi kuliah, 12 tahun totalnya, belum termasuk orang yang pintar hari ini. Dan sudah tamat S2 untuk mendatangkan pekerjaan gak bisa, dia kerja gak bisa, ngangok-ngangok aja dia gak bisa apa-apa. Udah 12 tahun usaha, gak bisa juga. Maka untuk agama ini mesti kita lebih giat dari usaha, lebih daripada itu. Tapi masa kita ini benar-benar bijak untuk menentukan jalan usaha kita untuk menyempurnakan iman dan amal. Maka hadirin, ulama-ulama kita, masa kita telah melakukan tertib, minimal dalam sumber hidup kita pernah merasakan keluar 120 hari di jalan Allah. Insya Allah semuanya. Insya Allah. Boleh yang ada niatan daftar